Every sorry comes too late. I learned to poison what I ate. Glass halo, tilted queen, thorns and lace, and a touch of scene. You want mercy? That girl die, wear her bones with a velvet pride. Say my name like a devil. You slow. Gila nih orang di tengah jalan. Nih orang sakit jiwa kali ya. Baiklah, jika saya menenangkannya, maka jangan libatkan anak saya. Vio, sini, Vio. Ian, lo kok bisa di Sini sini? buruan, keburu mereka berdua tahu. Gila tuh orang, gak ngotak bawa mobil, ngebut-ngebut di jalan kayak gini. Hampir aja gue jantungan. Awas aja, gue sumpahin tuh mobil masuk ke jurang. Lo nggak apa-apa kan? Mereka ngapain lo aja? Ian, lo ngapain di sini? Lo nggak tahu semuanya. Kalau lo tahu semuanya, pasti lo juga sama kayak mereka. Gue tahu kejadiannya, Vio, tapi gue yakin bukan lo pelakunya. Gue percaya sama lo. Makasih ya, Ian. Lo udah percaya sama gue. Sekarang, cuman lo satu-satunya orang yang percaya sama gue sekarang. Keadaan lo udah kayak gini, biar gue antar lo pulang. Ayo, Vio. Sa, bangun Sa. Lo nggak bisa kayak gini Sa. Lo harus kuat. Lo bilang orang Sulawesi itu selalu kuat kan? Lo juga pasti harus kuat Sa. Sa, gue kangen sama lo Sa. Gue kangen lo marah sama gue. Lo bertengkar sama gue. Gue kangen semua itu Sa. Please Sa, bangun dan marahin gue Sa. Bangun Sa. Gue kangen sama lo Sa. Lang, gue tahu kesedihan lo. Ini pasti sangat sakit buat lo. Tapi kita nggak bisa maksa dia buat bangun sekarang, Lang. Itu mustahil. Gua tahu, mungkin bagi lo, Sam mustahil bakal sadar sekarang. Tapi bagi gua, dia akan sadar. Oh iya, maafin gua ya Adrian, karena gua udah nampar Vio tadi di depan lo. Gua jadi merasa bersalah menampar orang yang lo suka di depan lo tadi. Lo nggak usah minta maaf, Lang. Ini bukan salah lo, ini salahnya. Dia udah bikin kayak gini sekarang. Jadi lo nggak usah minta maaf. Alicia, kemari sayang. Mama kenapa ada di tempat kayak gini? Dan Papa juga ada di sini. Mama, Papa, kalian ngapain ada di sini? Alicia, maafin Mama sama Papa ya, kalau Mama sama Papa banyak salah sama kamu. Dulu, Papa Mama marah sama Alicia bukan karena Alicia tidak disayang. Alicia disayang kok, cuman Alicia nggak nyadar kalau Mama dan Papa itu sayang sama Alicia. Semua orang tua di dunia ini sayang sama anak-anak mereka. Cuman, lantaran anak-anak mereka nakal, jadi mereka tegur, bukan berarti nggak sayang. Orang tua itu sayang sama anak-anak mereka. Tapi, terkadang, anak-anak juga terlalu kebawa perasaan. Jadi, Alicia jaga diri baik-baik ya sayang. Hah? Papa ngomong apa? Jaga diri baik-baik, maksud Papa apa? Alicia nak, setelah kamu bangun nanti, Alicia pasti bakal tahu semuanya. Dan Mama mau nitip pesan buat kamu. Perbaiki semua keretakan persahabatan kalian ya. Karena jika Mama dan Papa udah nggak ada, mereka yang bakal gantiin posisi Mama dan Papa buat ngejaga kamu. Jadi, Mama dan Papa bakal pergi ya. Kamu bisa kan? Jaga diri baik-baik sayang. Kalau Mama dan Papa mau pergi, saya juga mau ikut. Aku nggak bisa tanpa kalian, Ma. Pa, nggak bisa sayang. Hidup kamu masih panjang. Kamu belum ditakdirkan buat pergi.
Alicia, kamu udah sadar? Hah? Serius dia sadar? Syukurlah, ini sungguh keajaiban Galang. Bentar, gua panggil dokter dulu. Lo tunggu sini ya. Gila manusia ini, kalau nggak dihentikan sekarang bakal fatal jadinya. Ayo buruan, Vio-nya udah ketemu. Kalian udah datang, ayo buruan masuk ke mobil. Waktu kita nggak banyak. Semua udah siap, ayo kita berangkat sekarang. Maafin gue Vio, lantaran sekolah gue, nyawa kalian bakal terancam. Ayo Kai, kita jalan sekarang. Balapan ini seri, tidak ada yang menang atau yang kalah. Jadi saya minta jangan ganggu anak saya. Bukannya kau bilang, balapan ini tidak ada yang menang atau kalah. Jadi saya bisa mengambil anakmu. Jangan lupa, jika kau menyentuh anakku sedikit saja, kau akan tahu akibatnya. Oh ya, mungkin besok kita akan bertemu lagi, Alexander. Baiklah, saya akan lihat di mana bisa kau bertemu kembali dengan. Mereka ini kenapa menelpon saya sebanyak ini? Kau lihat apa? Urusan kita udah selesai. Kau bisa pergi dari sini. Baik, sampai jumpa besok, Alex. Kenapa kalian nelpon saya sebanyak ini? Ada masalah di sana? Tuhan, maafkan kami. Kami nggak sengaja. Ada apa? Apakah kalian sudah melepaskan mereka? Kalau kalian sudah melepaskan mereka, biarkan saja mereka pergi. Lagi pula, urusan saya dengan gadis yang bernama Alicia itu sudah beres. Maaf Tuhan, kami tidak sengaja melenyapkan kedua orang tuanya, Apa? Tuhan. Kalian membunuh mereka? Kami hilaf Tuhan, kami nggak sengaja. Baiklah, beberapa minggu ke depan, kalian harus bersembunyi di suatu tempat. Jangan ada seorang pun sampai tahu kalian pembunuhnya. Baik Tuhan, makasih atas perintahnya. Sialan. Untuk saat ini, saya harus tenang. Jangan sampai ada orang yang curiga. Anjir, gila banget tuh orang. Gak takut mati apa? Gue hampir jantungan, Jin, mereka bikin. Lah, Vio-nya kemana, Cok? Gila, dia kabur lagi sih. Apa sih Karin, lo berisik banget anjir. Kayak suara mobil tadi lo, suaramu itu orang si Vio-nya dari tadi sih. Wah, pasien sudah melewati masa-masa kritisnya dan dia sekarang sudah mulai membaik. Tapi saya sarankan dia harus tinggal di sini selama beberapa waktu. Oh iya, dan buat pasien, kamu sangat kuat. Saya baru melihat pasien kayak kamu. Lo kenapa? Dari tadi lo bengong mulu. Kalau ada masalah, cerita sama kami berdua. Adrian, gue keluar bentar ya. Ada telepon soalnya. Oh, ya udah, jawab aja dulu. Ntar gue yang jaga Alicia di sini. Tenang aja. Oh iya, Vio. Adrian sama Galang gak percaya juga sama lo. Wah Ian, lihat tuh mobil di belakang. Ngikutin mobil kita mulu anjir. Lo bener Kai, mobil yang di belakang ngikutin mobil kita mulu. Di depan ada pembelokan. Kita belok di situ. Makasih ya buat kalian berdua udah nganterin aku pulang. Makasih banyak. Sama-sama kok Vio. Kalau gitu kami dua Ian pulang duluan ya. Oh iya Vio, kami berdua Ian ada hal yang kami mau bicarakan sama lo di sekolah besok. Vio, jaga diri lo baik-baik ya. Gila tuh guru Kai, Vio dan teman-temannya baru masuk di sekolah kita, tapi mereka udah kena target aja. Itu juga yang gue pikirin, besok kita harus bilang semuanya ke Vio. Lo bener juga Kai. Vio! Halo, mereka berdua udah masuk dalam rumah gadis itu. Bagus, cepat laksanakan tugas yang saya berikan padamu. Baik Tuan, siap laksanakan. Tapi ingat, jangan sampai ada orang yang tahu. Baiklah. Apa yang terjadi, Vio? Kaki lo sampai bisa berdarah kayak gini. Vio, sini gue bantu lo berjalan. Kita ke rumah sakit sekarang. Gak usah. Ini cuma luka kecil doang kok. Ya udah, kalau gitu biar Ian aja yang nemenin lo di sini. Untuk sementara waktu, Ian bisa nginep di rumah lo kan. Lo gila apa? Bokap gue ada di rumah dan nyari gue nanti.
Soal mama lo serahin pada gue. Nanti tinggal gue bilang sama mama lo kalau lo nginep di rumah gue. Nggak usah. Gue juga bisa jagain diri gue sendiri kok. Gua udah putusin rem mobil ini, jadi tinggal tunggu hasilnya. Ya udah Yan, kalau gitu gue pulang duluan ya. Ntar nanti gue kasih tahu bokap lo. Aman bro, hati-hati juga ya lo di jalan. Iya, hati-hati ya lu Yan, macem-macem sama Vivio. Sembarangan mulut lo, emang gue cowokan? Udahlah, mending lo pulang aja sana. Iya, Tuan Ketua. Udahlah Kai, lo pulang aja sana. Mungkin emak bapak lo udah cari lo di rumah tuh. Oh iya, jangan lupa bilangin ortu gue juga ya. Hati-hati Vio, buaya tuh. Tiba-tiba perasaan gue gak enak Kai. Semoga lo hati-hati ya di jalan. Alah, udah, pergi sana lu cicak. 하지 못한 말이 너무 많아요. 한 번도 당신은 듣지 못해 Nah, ini dia galangnya. Lo ngangkat telepon dari siapa? Lama banget. 보여진 Dari polisi. Dia mengatakan bahwa ini kayaknya bisa urusan pribadi. Dokter, tolong bisa keluar dulu nggak? Oh, boleh. Kayaknya ini sangat penting ya, urusan pribadi kalian. Kalau begitu, saya keluar dulu ya. 사람들 속에 내겐 오직 Dari polisi? Maksud lo apa? Kok lu bisa sampai ditelepon sama mereka? Mereka nelpon gue karena mereka bilang bahwa orang tua lu udah nggak ada. Dan mereka menyelidiki semuanya. Katanya orang tua lu dibunuh. Lang, bilang sama gue ini semua bohong kan Lang? Ini nggak mungkin. Orang tuanya Alicia kan tadi sore sama kita semua kan Lang? Mereka nggak mungkin kayak gini. Alicia nak, setelah kamu bangun nanti, Alicia pasti bakal tahu semuanya. Dan mama mau nitip pesan buat kamu. Perbaiki semua keretakan persahabatan kalian ya. Karena jika mama dan papa udah nggak ada, mereka yang bakal gantiin posisi mama dan papa buat ngejaga kamu. Sekarang Alicia ngerti mah. Para polisi itu juga mengatakan Alicia juga harus ikut. Dan mungkin besok Alicia bisa keluar dari rumah sakit ini. Lo nggak lihat kondisinya gimana? Dia masih belum pulih sepenuhnya. Dan lo udah bawa berita kayak gini. Oh iya, Violetnya kemana? Kok gue nggak lihat Violet sama sekali? Cuman kalian berdua yang ada di sini. Violetnya ada pergi kemana? Hah? Maksud lo apa? Kok lo tiba-tiba nyari dia? Lo kenapa masih nyariin dia? Dia udah kami usir dari sini. Gara-gara dia, lo sampai kayak gini. Hah? Maksud lo apa? Oke, gue sadar saya salah. Gara-gara gue kalian udah salah paham sama Vio. Tapi kalian harus ngerti, saya udah dijebak buat ke sekolah. Agar nelpon kalian buat ke sekolah. Dan asal kalian tahu, Pak Guru IPS yang bernama Pak Alex, dia dibalik semua ini. Vio nggak salah apa-apa. Kalian, gue ngaku gue salah. Tapi Vio bukan salahnya semua. Harusnya kalian nunggu gue sadar dulu baru ambil keputusan yang kayak gini. Maafin gue, Sa. Tapi gue udah kelanjur bawa emosi, Sa. Maafin gue nggak tahu semuanya. Adrian, kita harus nyariin Vio. Iya Lang, lo benar. Kita harus nyariin Vio. Kita udah salah sama dia. Dia tadi udah mau jelasin semuanya, tapi kita malah ngusir dia pergi. Itu sekarang nggak penting. Sekarang yang lebih penting kalian harus nyari Vio sampai dapat. Mungkin Vio ngira gue udah fitnah dia sekarang. Mungkin gue juga udah salah. Sialan, rem mobil ini nggak berfungsi, bangsat. Kalau gua nggak bisa hentiin mobil ini sekarang, bisa buruk bagi gua. Gua harus hentiin bagaimanapun caranya. Tuan, laki-laki itu sudah mengalami kecelakaan. Jadi gimana? Saya harus menembaknya? Tembak saja dia, tapi ingat, jangan di kepala. Tembak di dada. Baik, Tuan. Ian, maafin gue ya. Gara-gara gue kalian berdua jadi repot deh. Ian, kok lu diam aja sih?
Yan, tadi barusan lo nyium gue. Hah, gue kira itu beneran. Ternyata itu cuma mimpi doang ternyata. Mimpi gue aneh banget, gila. Gue harus Adrian, dengerin gue dulu. Adrian, dengerin gue dulu. Percuma lo datang ke Vio ngejelasin semuanya. Dia pasti udah benci banget sama kita. Kita udah nggak percaya sama dia. Malahan gue nampar dia tadi. Lo lihat kan gimana dia nangis? Dan mungkin saja dia nggak mau lagi berteman sama kita. Intinya sekarang gue nggak peduli sama itu. Gue harus jelasin semuanya ke Vio. Kita udah salah paham sama dia. Gue harus nyariin Vio sampai dapat. Mungkin saja targetnya bukan Alicia, tapi Violet. Adrian, kalau ngambil keputusan yang mikir dulu, Adrian. Permisi Mbak, saya mau nanya. Iya mas, mau nanya apa? Apakah Anda melihat orang ini? Maaf mas, tapi saya nggak lihat gadis ini sama sekali. Saya baru aja nyampe mas. Oh iya, makasih ya Mbak. Iya mas, sama-sama. Misi Kak, saya mau nanya. Ada apa bang? Gini Kak, apakah Kakak pernah melihat gadis yang di foto ini? Oh, gadis ini. Tadi ada sih, tapi nggak tahu kemana. Misi Kak, saya mau nanya. Iya, ada apa ya mas? Ada yang bisa saya bantu? Saya cuma mau nanya Kak, Kakak pernah lihat nggak gadis yang di foto ini? Maaf ya mas, tapi dari tadi saya berdiri di sini, saya nggak ada lihat tuh cewek ini lewat di sini. Ya udah Mbak, makasih ya. Vio, gue harus nyariin lo kemana lagi? Lo di mana sebenarnya Vio? Tinggal satu tempat lagi yang belum gue datangi, yaitu di rumah Vio. Kita bicara di luar Adrian, jangan di sini. Kita bisa mengganggu Vio tidur. Baiklah, mari kita bicara di luar. Sekarang gue tanya sama lo kenapa ada di sini dan masuk ke kamarnya Vio? Jangan-jangan lo manfaatin situasi ini bangsat. Pegang kata-kata gue ya bangsat. Sekali lo nyentuh Vio, gue patahin tangan lo. Adrian? Paham? Vio, lo di sini, lo udah bangun. Lepasin tangan lo itu, Adrian. Vio, ini bukan yang lo pikirin, Vio. Gue datang ke sini buat ngejelasin semuanya. Gue tahu dan gue juga sadar kalau lo bukan pelakunya. Gue salah paham sama lo, Vio. Oh, sekarang lo datang buat ngejelasin itu semua. Waktu gue ngejelasin sama kalian semua, kalian cuma ngusir gue pergi kan? Sekarang, tanggung sendiri akibat dari perbuatan kalian. Mulai sekarang, jangan harap gue bakal sahabatan lagi sama kalian. Jangan juga muncul di depan gue lagi. Gimana, Lang? Adrian dengerin apa yang lo bilang? Atau dia cuman pergi? Gue udah berusaha ngelarang Adrian pergi, tapi dia masih tetap keras kepala. Dia langsung pergi gitu aja. Adrian, lo habis dari mana? Lo kenapa? Gue barusan dari rumah Vio. Gue ketemu sama dia. Dan kalian tahu apa yang dia bilang? Dia tidak ingin melihat wajah kita lagi. Ini semua salah gue. Andai gue gak nampar Vio waktu itu, mungkin ini semua gak akan terjadi. Apa? Kau tampar dia? Nah baik-baik kau ini bisa-bisanya kau tampar cewek bodoh. Sudah Jo. Pokoknya sama sekolah besok dan mau ngejelasin semuanya ke Vio. Gak boleh, Sa. Lo gak boleh sekolah besok. Keadaan lo udah kayak gini dan lo masih maksain buat sekolah. Gimana kalau guru itu lihat lo di sana? Saya tidak peduli mau guru itu lihat saya atau tidak. Yang penting saya harus ngejelasin ini semua ke Vio. Walaupun nyawa gue taruhannya. Gak boleh, Sa. Nyawa lu sekarang masih terancam. Gimana kalau guru itu sampai berbuat nekat sama lo? Lo kenapa sih? Kalau gue mati biarin aja. Lagi pula di dunia ini gak ada orang yang peduli sama gue. Tapi gue peduli, Sa. Karena gue cinta sama lo. Sialan, Cok. Gue keceplosan, bajingan. Lo tadi mau ngomong apa barusan? Coba ulang. Gak ada. Gue gak ngomong apa-apa kok. Oh, ya udah. Berarti saya besok ke sekolah dan. Gak boleh. Lah emang lo siapa? Halo Pak, saya boleh minta tolong?
Bapak boleh bawakan mobil ke sini nggak di lokasi yang seseru? Soalnya saya lagi nginep di rumah teman saya ini Pak, tapi nggak ada kendaraan buat pulang. Baru juga saya juga mau sekolah. Baik Tuan Muda, saya akan segera ke situ membawa mobil yang Anda minta. Waktunya bangkit, buka cerita. Selamat pagi dunia Ian, ayo kita berangkat. Lagi pula, nggak ada kendaraan sama sekali. Kita jalan aja yuk ke rumah lo. Tenang aja Vio, gua barusan aja nelpon super gua tadi. Dia bakal kesini buat ngantar mobil. Oh alah gitu. Ya udah, kita tunggu barengan aja supirnya datang. Silahkan Tuan Muda, ini mobil yang Anda minta. Makasih ya Pak, kalau gitu saya duluan dulu. Makasih ya Pak, udah bawa mobil ini. Kalau gitu kami duluan dulu ya Pak. Iya baik-baik Tuan Muda, hati-hati di jalan ya Tuan Muda, hati-hati ya. Tuan Muda, terus saya gimana? Saya gimana pulangnya Tuan Muda? Alicia, lo kenapa sekolah? Bukannya perut lo masih sakit ya karena Vio yang nusuk lo? Serius ya Alicia? Gue nggak nyangka kalau Vio itu teman dekat lo sendiri bakal tega banget sama lo. Kalau gue sih, oh iya, lo udah tahu belum tentang Vio? Dia udah masuk grup sekolah anjir. Katanya dia mau dikeluarin sih dari sekolah. Apa? Lo bilang apa barusan? Vio bakal dikeluarin dari sekolah ini. Iya, Vio mau dikeluarin dari sekolah. Lo kenapa? Raut wajah lo kayak mau panik gitu. Kenapa emang cerita sama gue? Asal lo tahu aja, sebenarnya pelaku di balik ini bukan Vio. It's time to begin the first lesson. Ian, kok gue jadi canggung ya kalau ketemu mereka di kelas nanti? Gue kayak merasa takut gitu. Kenapa ya? Perasaan lo itu wajar Vio, lo pasti nggak enak atau nggak nyaman kalau ketemu mereka. Tapi tenang aja, gue ada kok, gue pasti ngejagain lo. Iya Ian, emang sih perasaan gue ini emang wajar. Sekelas sama orang yang buat masalah sama gue itu emang gak enak. Apalagi kalau ketemu sama mereka langsung. Iya, ya udah buruan masuk. Kita udah lambat banget nih. Ayo. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum ibu mulai mata pelajaran, ibu mengabsen satu-satu kalian dulu ya. Akila. Hadir, Bu. Ini Ian, Kai, Violet kemana? Kenapa bangku mereka kosong? Dari kalian semua ada yang tahu mereka ada di mana? Saya paling gak suka kalau ada murid yang malas sekolah. Permisi Bu. Dari mana kalian berdua? Kenapa telat masuk pelajaran saya? Maafkan kami Bu, kami telat karena di jalan tadi ada kemacetan parah. Hah? Vio? Violet? Mereka kenapa natap gue kayak gitu ya? Anjay, si Vio sama si Ian pegangan tangan gak tuh? Kayaknya kalian baru habis jadian ya. Anjay, kiu cewek, kiu. Anjay, Vio sama Ian atau udah berapa lama? Iya, saya juga hampir shock tadi lihat anak kepala sekolah yang dingin ini. Maaf, ibu tadi salah ngomong. Maaf ya. Baiklah, kalian berdua bisa masuk dan duduk di kursi kalian masing-masing ya. Bro, kita bisa tukeran kursi duduk gak? Lo di tempat gua di tempat lu. Gua juga nggak maksa kok. Kalau lu mau pindah aja. Tapi kalau lu nggak mau, gak apa-apa. Iya, silakan, ambil aja. Selamanya pun aku bisa juga duduk di belakang, ambil aja, silakan nih. Aku berdiri kok, silakan. Di sini Nyonya, sekolah akademi elit yang Anda minta. Dan jika ada keperluan lagi Nyonya bisa hubungi saya ya. Saya bisa datang tepat waktu. Jadi nih, sekolah akademi elit. Cukup bagus. Maaf, bisa saya bantu kamu berdiri? Woi, jalan tuh pakai mata. Lu bisa lihat gak sih?
Bentar, wajah wanita ini kok nggak asing ya? Pernah lihat tapi di mana? Maaf ya, setahu saya jualan tuh pakai kaki, bukan pakai mata. Maksudku tuh jangan tuh lihat-lihat. Lo itu nggak tahu sekarang lo bicara sama siapa. Sekali aku ngomong, lo keluar dari sekolah ini. Setahu saya, anak kepala sekolah itu laki-laki namanya Ian. Gue adiknya. Jadi gue berhak dong ngeluarin siapa di sekolah ini. Tapi saya tidak tertarik dengan lucuan seperti itu. Saya permisi. Ih, itu orang kenapa sih? Rusak moodku pagi ini aja. Lihat aja nanti, kalau aku lihat tuh orang, habis dia. Baiklah anak-anak, catat pelajaran tadi dan kerjakan di rumah ya. Ibu periksa besok. Perhatian seluruh kelas 12B agar mengumpul di lapangan pelajaran olahraga. Baiklah anak-anakku sekalian, kalian semua harus ganti baju ya. Ibu tunggu di lapangan. Kalau gitu ibu permisi dulu. Sebenarnya gue ingin bolos ya. Gue di kelas aja deh. Ini nggak ada yang ke kantin Iya kan? bah, ke kantin yuk. Ada apa, Vio? Baju lo lengkap semua atau ada yang ketinggalan? Enggak, semuanya lengkap kok. Ini cuman aku mau rapihin aja. Soalnya tadi malam aku nggak setrika. Vio, kita orang mau menjelaskan tadi malam itu. Adrian sama Galang juga sudah saya kasih tahu, bukan kau pelakunya. Please, maafkan kita orang, Vio. Kami mengaku salah. Ngapain lagi kalian di sini? Bukannya gue bilang sama Adrian, jangan pernah lagi muncul di muka gue. Orang tua gue disekap dan orang itu dia mau minta gue buat telepon lo dan taruhannya itu orang tua gue. Ian, gue ganti baju dulu ya. Lo layanin aja dulu mereka. Ya udah, ganti ya. Gue tungguin di sini. Ian, gue mau nanya, lo sama Vio udah jadian? Benar, kami berdua udah pacaran. Emang kenapa? Kami berdua emang udah pacaran. Iya kan sayang? Iya sayang. Sekarang kalian semua tahu kan kalau Vio itu pacar gua. Jadi stop ganggu dia. Oh, gitu ya. Adrian, lu mau kemana? Maafin gue ya Vio, gue udah bilang sama mereka kalau lo itu pacar gua. Iya, nggak apa-apa kok Yan. Yang penting mereka pergi. Ya udah Yan, kalau gitu gue mau ganti baju dulu ya. Jangan lama ya. Iya. Karin, lo lihat gak? Si Vio barusan aja masuk ke toilet. Pasti dia mau ganti baju. Lo tahu kan mau ngapain? Loh, kok pintunya gak bisa dibuka? Tolong, siapapun tolong gue bukain pintu WC. Gak bisa keluar dari sini. Goodbye, Violet. Semoga lo betah di situ. Ayo, Karin, cabut. Baiklah semua, mata pelajaran PJOK sudah habis. Jadi kalian bisa kembali ke kelas. Ririn, siapkan mereka. Siap, gerak. Baiklah semua, bubar, jalan. Akhirnya selesai juga Karina. Gawat, gue lupa kalau gue punya claustrophobia. Gue gak bisa di ruangan seperti ini. Gue gak kuat lagi. Kalau gue masih belum keluar, gue bisa mati. Saya sudah melihat satu persatu wajah-wajah anak di sekolah ini. Tapi kenapa saya tidak bisa menemukan putriku? Saya sudah keliling di sekolah ini, tapi kenapa saya tidak bisa mendapatkannya? Suara apa itu? Kelihatannya suara itu berasal dari sini. Violet, putriku. Maafkan mama. Andai mama lebih cepat, mungkin kamu gak akan kayak gini. Jika saya mengetahui siapa orang yang sudah mengganggu anak saya tidak akan memaafkan orang itu. Apakah Alex yang melakukan ini semua? Kenapa kau menuduhku sekarang? Aku tidak melakukan apapun dengan anakmu. Sejak kapan kau berdiri di situ? Apakah kau mendengar percakapanku barusan? Tapi setahu saya ada gadis yang sering mengganggu anakmu. Ciri-cirinya rambutnya pink dan matanya biru. Kayaknya sekarang dia ada di gudang basket. Baiklah, antar saya menemui gadis itu. Itu gadisnya. Dia yang sering mengganggu putrimu. Hei Azura, sialan.
Jika saya menunjukkan wajah saya kepada gadis itu, rahasia saya bisa terbongkar. Hei, berani sekali kau mengganggu anakku. Tunggu, bukannya kau gadis yang bertabrakan denganku di luar sekolah? Maaf, bisa saya bantu kamu berdiri? Woi, jalan tuh pakai mata. Lu bisa lihat gak sih? Maaf ya, setahu saya jalan tuh pakai kaki, bukan pakai mata. Bajingan. Ah, sakit anjing. Jadi berurusan sama gue karena soal di lorong sekolah tadi itu, bangsa. Bajingan, kau tidak tahu siapa yang kamu kurung dalam kamar mandi itu. Dia adalah putriku, putri tunggal saya. Jadi maksud Anda, anak Anda adalah Violet? Alex, pisau. Ingat, saya cuma membantumu sekali ini saja. Jika kau mengkritik tentang mata saya, sekarang matamu yang harus hilang. Glass halo.